Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhani dari Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit mutu internal. AMI adalah pengujian sistematik dan mandiri untuk menetapkan apakah kegiatan dan hasil yang berkaitan telah sesuai dengan standar atau rencana yang ditetapkan. Dan apakah standar rencana tersebut diterapkan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan Universitas Nasional. Landasan hukum AMI di UNAS berpedoman pada Bab 3, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan juga Pasal 5 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPMI. AMI sendiri merupakan salah satu tahapan kegiatan dari siklus SPMI. Kemudian, untuk siklus AMI sendiri di Universitas Nasional terdiri dari 8 tahap. Bisa dilihat di sini, tahap pertama yaitu mengenai audit plan. Audit plan itu apa? Audit plan adalah perencanaan audit mengenai ruang lingkup audit yang akan dilaksanakan. Yang pertama. Yang kedua adalah mengenai auditor. Dan yang terakhir mengenai jadwal dari audit. Tahap yang kedua adalah rapat tim audit. Rapat tim audit merupakan bagian dari perencanaan audit atau masuk sebagai persiapan audit. Kemudian, pengisian self-evaluasi audit oleh auditi. Nah, pengisian self-evaluasi audit oleh auditi ini adalah form yang digunakan oleh auditi untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan poin-poin yang ada di dalam audit mutu internal. Jadi, untuk auditi baik fakultas, badan, dan biro, sebelum diadakan audit dokumen, akan mengisi Google Form yang ada di web BPM terlebih dahulu. Baik, contohnya. Auditi bisa masuk ke dalam web BPM, lalu pilih di SPMI, menu audit mutu internal. Dari audit mutu internal, di sini ada tentang AMI, agenda AMI, form AMI, dan alur kegiatan AMI. Silahkan pilih form AMI. Nah, di sini ada self-evaluasi audit. Ada fakultas, badan, dan biro terkait. Jadi kita pilih contohnya fakultas ya. Jadi silahkan klik Google Form fakultas. Nah, inilah yang harus diisi oleh auditi. Nah, dalam hal ini kalau fakultas berarti yang mengisinya adalah Kaprodi. Kaprodi silahkan didampingi oleh UPM dalam pengisian Google Form ini. Lalu yang paling penting yang harus diingat, alamat email silahkan dimasukkan. Misalnya setelah diisi dari checklistnya, silahkan klik berikutnya. Nah, tadi halaman awal adalah halaman mengenai data-data. Nah, selanjutnya, mulai masuk ke halaman kedua sampai berikutnya adalah halaman mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam audit. Terdiri dari standar-standar yang berasal dari SNDikti, yaitu ada 24 standar, 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, dan 8 standar pengabdian. Nah, di sini silahkan diisi oleh Kaprodi, ya atau tidak sesuai dengan kondisinya. Nah, terakhir, setiap ada pertanyaan dari jika ya, masukkan link dokumen portofolio. Nah, di sini itu adalah link dokumen yang sudah diupload oleh Kaprodi ke dalam Google Drive. Jadi, Google Drive-nya adalah Google Drive fakultas ataupun prodi, silahkan diupload. Baru dimasukkan kembali ke dalam Google Forms ini untuk linknya aja. Dan pastikan link tersebut bisa diakses. Jadi untuk password atau kuncinya silahkan dibuka,
kemudian baru dimasukkan ke dalam Google Form ini. Dan selanjutnya, ini untuk masuk ke tahap pengisian self-evaluasi audit oleh auditi. Nah, selanjutnya adalah tahap mengenai audit dokumen. Audit dokumen ini dilakukan oleh auditor yang terdiri dari lead auditor dan juga auditor anggota yang akan dikoordinasi oleh auditor koordinator lead auditor. Nah, audit dokumen ini baru akan dilakukan setelah seluruh auditi selesai melakukan pengisian self-evaluasi audit. Nah, pengisian self-evaluasi audit itu dilakukan serentak, baik seluruh fakultas, badan, maupun biro. Baru selanjutnya, audit dokumen menyesuaikan apa yang diungkapkan oleh auditi dalam poin-poin pertanyaan dengan bukti dokumen yang sudah di-upload. Nah, selanjutnya, audit dokumen ini, jika sudah selesai, auditor akan menemukan gray area. Nah, gray area di sini maksudnya adalah area-area yang dimana pertama, ketika auditor melihat ternyata tidak ada bukti dokumen yang mendukung. Yang kedua adalah bukti dokumen yang diupload oleh auditi itu tidak sesuai atau perlu dipertanyakan lebih lanjut oleh auditor kepada auditi. Dan yang ketiga adalah yang menurut auditor adalah perlu perbincangan khusus atau misalnya ada keadaan di mana hal tersebut sangat membutuhkan konfirmasi dari auditi. Itu dilakukan di audit lapangan atau visitasi. Jadi audit lapangan akan dilakukan dengan 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah mengenai konfirmasi gray area. Pembahasan yang kedua adalah mengkomunikasikan hasil temuan, baik temuan minor, mayor, maupun observasi. Dan yang ketiga pembahasannya adalah mengenai tindak lanjut atas temuan audit yang diberikan oleh auditi. Tindak lanjut tersebut berisi apa aja? Tindak lanjut tersebut berisi yang pertama adalah apa penyebab dari temuan. Yang kedua, bagaimana perbaikan atas temuan yang terjadi. Dan yang ketiga, kapan due date-nya. Selanjutnya dari audit lapangan, lanjut ke proses mengenai pembuatan laporan hasil audit. Nah, untuk pembuatan laporan hasil audit tidak dilakukan pada hari yang sama. Di hari yang terpisah, para auditor akan membuat laporan hasil audit dengan format yang telah ditetapkan. Dan terakhir adalah tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen ini pembahasan dari beberapa tingkat. Jadi ada dari tingkat fakultas, badan, atau biro. Yang kedua dari tingkat BPM. Dan yang terakhir adalah dengan pimpinan tertinggi universitas. Untuk pimpinan tertinggi universitas, dia membahas secara keseluruhan. Jadi tidak hanya dengan satu fakultas, tapi temuan yang terjadi di beberapa fakultas dan juga temuan yang fatal. Sedangkan kalau untuk yang level pertama tadi adalah temuan yang dibahas oleh unit tersebut. Jadi misalnya biro oleh pimpinan yang di bawah biro tersebut. Atau fakultas ya dengan prodi-prodi yang berada di bawah fakultas tersebut. Dan sedangkan untuk tingkat BPM adalah koordinasi atau tinjauan manajemen antara BPM dengan UPM-UPM yang ada di lingkungan Universitas Nasional. Selanjutnya, dari bahan hasil tinjauan manajemen, keputusan-keputusan maupun kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan menjadi bahan untuk audit selanjutnya. Sekian penjelasan mengenai siklus audit. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat dari web BPM, begitu juga dengan form-form terkait bisa di-download dan dilihat lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.